Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mbak Risa Fibia, Pasar Wiguna, itu apa? Pasar Wiguna sebenarnya adalah pasar ya, sama seperti namanya pasar, kita tetap, tapi kita adalah sebuah tempat untuk berkumpul para artisan yang biasanya orang tuanya UMKM. Iya. Yang mengusung satu visi yang sama, yaitu selaras alam dan juga kembali ke budaya lokal Jawa. Oke. Gitu, jadi, bedanya sama festival-festival yang lain atau mungkin kayak let's say ada pasar kangen yang itu juga kan tempat kumpulnya artisan dan juga para perajin gitu ya. Betul, bedanya betul. apa? Bedanya kita ada 3 value yang diusung di situ untuk istilahnya kurasi dan juga movement yang ada di Pasar Wiguna itu adalah ada wellness yang pertama, less waste, dan lokalnya culture gitu. Jadi yang less waste itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meminimalisir sampah dan juga tetap mengedepankan selaras alamnya itu tadi dan juga wellness gitu. Karena kita juga terbitnya tuh tahun lalu pas pandemi gitu. Jadi teman-teman waktu istilahnya pasar-pasar mungkin sedang gak aktif gitu, kita launching di April 2021 berarti sampai sekarang gitu. Oke. Triggernya apa? Karena tadi kan kalau bisa dibilang ada tiga hal ya, value, yang jadi 3 value ya, betul. yang jadi fokus gitu. Triggernya apa kok bisa kepikiran untuk bikin satu pasar, ada value-nya pula? Triggernya apa waktu itu? Triggernya karena saya suka berkecimpung ya akhirnya di hal-hal yang berbau dengan sustainability, eco movement, dan juga wellness, 3 itu. Kemudian akhirnya saya ketemu dengan rekan saya yang akhirnya juga developing Pasar Wiguna ini. Dia lebih ke pelaku kreatif dan suka bikin market kreatif di Jakarta dan kota-kota besar lain. Akhirnya kita bareng dan berjodoh dengan Ambarukmo. Waktu itu Ambarukmo membutuhkan untuk akhirnya diaktifasi Taman Ambarukmo itu. Dan akhirnya kita membuat sebuah pasar yang bernama Pasar Wiguna itu tadi. Tapi keren loh. Pandemi April 2021 ya. Yes. Itu di launching terus tiba-tiba Juli 2021 pandeminya ini lagi gitu. Iya, Sempet betul. ngefek gak itu? Ngefek banget ya? Jadi karena memang Ambarukmo ini kan kita juga punya bangunan bersejarah di belakang yang akhirnya itu historical banget dengan Sultan Hamengkubuwono. Lalu kita memang akhirnya istilahnya di PCI gitu untuk udah deh kayaknya stop dulu gitu. Akhirnya juga pasar-pasar yang waktu itu mungkin ingin naik lagi, udah lama nggak aktif, terus akhirnya harus stop juga gitu karena kita waktu itu juga hanya di Juni, Agustus itu off dulu dan akhirnya beberapa bulan kemudian langsung join lagi. Oke. Tapi kalau dari Mbak Risa sendiri memang tadi kan menyampaikan ada ketertarikan sebetulnya sama hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Yes. Backgroundnya apa sebetulnya? Apakah memang sejalur atau memang agak nyebrang atau gimana? Backgroundnya saya sastra bahasa Inggris ya. Backgroundnya di situ di bahasa. Apa anak linguistik, anak sastra? Linguistik. Linguistiknya apa? Fonologi? Waduh. Kebetulan saya juga sastra Inggris ya. Sosiolinguistik. Oh, sosiolinguistik. Iya, Oke, abis ini bisa cicat konsultasi ya. Karena kebetulan saya mau ngambil linguistik juga. Oke, anyway, lanjut lagi Pak, silakan. Iya gitu. Jadi lebih ke akhirnya pengen explore banyak hal di situ dan terutama minatnya memang di eco movement, sustainability dan pengen menyebarkan itu ke anak-anak muda juga dengan cara yang asik gitu. Makanya di Pasar Wiguna ini kalau dibilang anak-anak muda itu pada nyangkut semua dan akhirnya family friendly juga. Ada teman-teman juga bawa pets, bawa anak kecil, ada segmentasi untuk anak kecil juga namanya Wiguna Play di sini. Ada talks, ada tour dan pengennya itu yang akhirnya diusung di Pasar Wiguna dan gak dipandang cuman sebatas market aja jual beli gitu. Jadi si tenan-tenan yang kita sebutnya tuh kerabat karya. Kalau di Pasar Wiguna, kerabat karya ini harus bisa merepresentasikan si produknya lewat storytelling dengan narasi yang apik gitu. Jadi di situ adalah poin kurasi dari 25 tenan yang kita kurasi, setiap minggunya selalu berubah gitu. Ini kalau Pasar Wiguna berarti bisa dikunjungi secara offline ya? Bisa dikunjungi secara Berapa offline. lama durasi dalam arti per berapa hari, per berapa minggu atau per berapa bulan gitu kita bisa berkunjung ke Pasar Wiguna ini? Yes, kalau dari tahun lalu
sampai 2 bulan sebelum ini itu kita ada di setiap pekan. Oke. Di jam 8 sampai jam 12. Tapi 2 bulan terakhir ini kita ubah timingnya di 2 pekan sekali dan itu di jam 8 sampai jam 1 siang. Oh, aku pikir 8 sampai 1 malam. Waduh. Agak uji nyali ya. Iya, kemarin sempet sih kita ada di sore hari gitu. Pernah sekali. Itu juga flow-nya lebih enak sih, dan kita baru pikirin juga mau di pagi atau di sore. Iya, gitu. iya. Responnya juga ternyata kalau anak-anak muda justru malah lebih ini ya, lebih welcome sekali yes. Oke. Karena yang namanya anak muda sekarang, terutama generasi-generasi masa kini ya, yang namanya inovasi itu kayaknya diikutin terus gitu. Jangan hanya patokannya sama yang dulu-dulu kayak gimana, ya udah itu aja yang diikutin ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang eco movement tadi, situasi di daerah istimewa Yogyakarta deh, dengan segala macam hal yang terjadi tentang lingkungan, kemudian kasus-kasus sampah, kemudian juga kasus-kasus yang berkaitan dengan TPS dan segala macam. Ngelihatnya kalau sebagai seorang eco movement enthusiast, gimana? Agak panjang ya. Iya. Gimana kalau dari Mbak Risa ngelihat fenomena-fenomena ini? Kalau dari aku, karena berkecimpungnya di anak muda ya, itu kalau di Yogyakarta malah antusiasmenya tinggi banget untuk bisa belajar tentang hal persampahan dan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita mencegah di awal, bukan lebih ke mengatasi gitu. Itu dia. Preventif. Itu dia. Sesimpel kalau kalian punya sampah, ya nggak usah bilang sampah organik anorganik deh. Betul. Sampah rumah tangga bekas makanan itu pisahin sama sampah plastik, pisahin sama sampah apalagi, itu sudah cukup membantu ya. Betul. Okay. Jadi langkah kecil berdampak istilahnya. Langkah kecil berdampak, jangan cuma ya udahlah nanti paling di TPS sudah dipisahin. Itu malah jadi masalah baru ya sebenarnya ya. Oke. Setahun perjalanan Pasar Wiguna ini sampai 2 bulan sebelum ini sudah setiap minggu, kemudian akhirnya diubah timenya jadi 2 pekan sekali. Tenan-tenan juga pasti ganti-ganti terus gitu ya. Betul. Respon dari masyarakat ke tenan-tenannya, kalau tadi kan ke Pasar Wigunanya kalau ke tenan-tenannya seperti apa? Adakah yang sudah mulai kayak tenan ini jadi akhirnya naik nih gitu di tengah pandemi, jadi kemudian penjualan jadi mulai naik, omset pemasaran jadi naik dan segala macam, atau seperti apa? Betul. Jadi memang dari sisi si tenannya juga itu akhirnya mereka bisa sekaligus branding di situ. Untuk mereka yang punya produk yang bagus tapi bingung untuk brandingnya gimana, akhirnya kita beri kesempatan seperti di ibu-ibu di desa Bendo yang punya mie letek gitu. Kita hanya bawa ke Pasar mie Wiguna. leteknya biasa aja, boleh nggak? Kayaknya kok kayak ada dendam pribadi sama saya gitu, mie letek gitu. Gitu. Jadi kita berusaha juga untuk ngangkat potensi lokal lewat ibu-ibu yang ada di desa-desa, untuk mereka belajar juga cara memasarkan produknya seperti apa dengan tengok kanan kiri nih belajar gitu. Jadi kita di Pasar Wiguna juga ada istilahnya tradisi namanya silang kado di akhir acara. Itu satu dengan yang lain tenan tuh bertukar produk dan saling mempromosikan di sosial media. Gitu. Dan akhirnya juga tenan-tenan yang mungkin di awal belum terlalu dikenal join Pasar Wiguna, mereka akan kebanyakan memberikan inovasi mereka pertama di Pasar Wiguna. Jadi misal kemarin ada burger. Nah, kalau masuk Pasar Wiguna nih sesuai kurasinya wellness. Harus ada inovasi lain yang lebih, misal mungkin ada saladnya atau diubah jadi burger buah. Nah itu dia launching burger buah, burger nanas, alpukat, strawberry gitu, dan dia special edition di Pasar Wiguna. Nah setelah kelar dari Pasar Wiguna ternyata dampaknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya masuk terus penjualan gitu, karena dia mengenalkan hal baru, inovasi itu ke Pasar Wiguna. Dan juga untuk perihal kemasan kan memang kita lumayan strict ya di Pasar Wiguna. Karena itu, memang kan judulnya eco movement ya. Jangan sampai nih kita mengkhianati gitu. Betul, karena kita memang mau istilahnya lagi berproses di situ, dan akhirnya teman-teman juga mau nggak mau untuk bisa adjust ke situ. Dari awal yang misal jualan jus, kita tahu sampah paling banyak yang ada di Pasar Wiguna. Setelah acara itu si cup jus itu plastik, sama plastik sedotannya. Kemudian di pekan selanjutnya si jus itu mau ikut, dan akhirnya dia mau tuh berinovasi, aku pakai paper cup deh mbak gitu. Jadi seneng juga gitu. Akhirnya teman-teman juga mulai sadar dan bisa untuk kasih inovasi teruslah dari hal packaging atau produk, menaikkan sisi istilahnya storytellingnya, narasi juga. Iya. Tapi satu yang saya salut adalah bisa ngajakin tenan-tenan ini untuk adjust. Itu loh yang nggak gampang ya. Maksudnya ketika orang kan sudah terbiasa dengan satu hal. Kemudian mereka menganggap itu sebuah hal yang benar gitu, walaupun mungkin belum tentu benar gitu. Betul. Tapi ketika harus di-adjust kan pasti mereka juga ada semacam penyesuaian ya, dan itu mau, dan itu keren sih. Gila, keren, salut. Nah, sampai sekarang 1 tahun tenan yang paling nyebrang deh
Kalau tadi kan ada burger buah ya. Oh, I see. Ya, Kalau jus juga ada jus mungkin nyebrangnya di hal inovasi paper cup-nya aja. Iya, Tapi ada nggak tenan yang benar-benar nyebrang yang masuk ke Pasar Wiguna ini? Nyebrang tuh berarti Unik gitu. Unik ya. Semuanya unik sih kalau dilihat dari 3 value tadi. Karena memang itu salah satu kunci dari kurasi kami gitu. Jadi ada jenang itu namanya dia tuh pakai sebuah layouting yang beda gitu. Jadi dia dopro gitu lah istilahnya. Iya, kayak ibu-ibu yang ada di pasar istilahnya bahasa gitu. Jermannya dopro lah ya. Iya. Kemudian dia lesehan gitu istilahnya, lesehan, duduk santai. Terus kalau misalnya nyebrang banget keluar dari value tuh hampir enggak sih. Istilahnya memang kita kurasinya dari 3 hal itu untuk bisa merepresentasikan apa yang memang Pasar Wiguna ini mau sebarkan di masyarakat gitu. Oke. Sejauh ini ada berapa tenan yang udah pernah gabung gitu kalau di total dari dulu sampai sekarang? Udah berapa yang gabung gitu, baik yang reguler ataupun yang sekali 2 kali terus nanti datang lagi, balik lagi kayak gitu. Iya, sekitar 200-an lebih ya berarti ya. Karena 25 tuh diputer terus tiap minggu gitu. Jadi ada juga beberapa yang tetap itu akhirnya mereka memang representatif gitu. Misal bakery aja. Kalau bakery kan kita harus kurasi dari produknya ini sourdough, roti yang dengan ragi alami atau bagaimana gitu dari sisi wellness-nya gitu. Nah, di saat itu juga bakery-bakery se-Jogja ini pada mau join di Pasar Wiguna. Dan kita juga lumayan ya akhirnya untuk ini loh benchmarknya si brand A gitu. Silahkan bisa melihat dulu si brand A ini untuk bisa adjusting di Pasar Wiguna gitu. Oke, berarti tetap sebenarnya panitia juga strict juga ya masalah yang 3 value tadi ya. Which is good gitu karena nggak mau kehilangan value-nya mereka sendiri kayak aku bilang tadi, nggak mau mengkhianati diri sendiri aja gitu. Kalau sobat rekreasi nih yang punya UMKM ataupun produk ataupun karya atau apapun itu, ada semacam requirements-nya nggak sih ketika pengen gabung selain daripada adjustment untuk 3 value tadi? Sebenarnya brand profile seperti biasa sih, requirements untuk mengikuti sebuah event, brand profile atau katalog apapun itu bisa akhirnya nanti dicantumkan di DM aja di Pasar Wigunanya, kemudian nanti akan diberi seperti ini value yang sesuai atau nggak sesuai, bagaimana produknya, narasinya seperti apa gitu. Nanti akan lebih ke ngobrol sih sebenarnya untuk si proses kurasi itu yang memakan mungkin bisa 1-2 minggu kita, karena kan waiting list ya. Jadi dulu kan akhirnya brand proposal gila loh, udah waiting list loh. Brand profile banyak yang masuk, kemudian seperti itu. Jadi nanti akan ada payment dan sebagainya akan di akhir setelah diputuskan untuk ini lolos kurasi gitu. Oke. Ada batasan nggak sih untuk yang mungkin ada orang-orang yang UMKM-nya bergerak di bidang fashion, kemudian di bidang A, B, C dan segala macam, kayak bisa nggak ya kira-kira ya? Ada batasan nggak atau memang sebebas-bebasnya aja? Kalau batasan kita sesuai komposisi market itu di 70% F&B, sisanya craft. Ya, craft. Craft itu termasuk ke jajanan yang bisa dibawa pulang. Nah, di 70% tuh memang akhirnya nyediain sarapan ya pagi hari. Jadi teman-teman yang sepedaan atau lagi lari-lari pagi itu bisa join di Pasar Wiguna terus sekalian sarapan. Oke. Jadi buat sobat rekreasi yang mungkin punya karya, punya produk gitu ya, langsung aja DM di Instagramnya Pasar Wiguna. Pasar Wiguna. Nah, di situ bisa ngobrol-ngobrol, kemudian juga bisa semacam ngasih penawaran mungkin ya, atau propose gitu. Kira-kira produk saya bisa nggak ya masuk segala macam, dan nantinya bakal di-adjust sama value-nya tadi. Betul. Oke, nah sekarang aku lebih penasarannya ke Mbak Risanya. Tadi kan sebenarnya background-nya adalah sastra, Inggris pula gitu. Tapi tertarik sama hal yang berbau wellness, kemudian eco movement gitu ya. Sejauh ini selain dari Pasar Wiguna, apakah juga di luar itu menjalani hal-hal yang berbau-bau 3 value itu yang dipegang teguh sampai sekarang? Atau gimana? Atau ada ada hal lain yang kayaknya harus ningkatin awareness yang ini lagi deh gitu, selain daripada yang 3 yang tadi dibawa di Pasar Wiguna? Kalau saya sendiri geraknya di Botanical Club. Jadi itu lebih ke dibilang florist juga sebenarnya karena lebih banyak movement ya di situ. Tapi orang-orang mungkin yang tertanam di pikirannya itu florist gitu, karena lebih seringnya workshop flower arrangement, bikin buket gitu, dan itu memang banyak segmentasi movementnya. Jadi kita biasanya kerja sama WO untuk ngambilin bunga-bunga yang setelah setelah pernikahan gitu, jadi tidak menjadi limbah istilahnya gitu. Dikaryakan kembali gitu. Either mungkin kita akan kasih ke teman-teman yang ada di panti asuhan atau panti jompo dengan bikin buket, dan itu butuh
lumayan banyak ya, tergantung venue-nya dengan bunga segernya seberapa gitu. Dan beberapa kali juga akhirnya ada exhibition itu namanya Usahanya Usia. Oh iya. Usahanya Usia. Jadi di situ memang bagaimana akhirnya bunga itu nggak jadi limbah. Itu kemudian juga ada kita ngerangkai bunga di pasar, ngerangkai bunga di ruang terbuka hijau. Jadi namanya Sporadis Botanical Club. Wih, gitu. Tapi walaupun ada klubnya bukan klub yang gitu-gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang botani, dulu tuh pernah ada satu komunitas di Jogja, saya lupa namanya. Kayak ada kebun-kebun apa gitu. Oh. Ada komunitasnya dulu. Iya. Bla 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 kebun apa gitu. Oh, Jogja Berkebun. Mungkin itu kali ya. Iya. Itu ikut juga dulu. Ikut dulu. Waktu kuliah itu. Ya, itu kan udah lama banget kan? Iya. Itu tahun 2013-14an lah. Betul. Itu exactly. lagi zaman-zaman komunitas banyak di Jogja ya, dari komunitas yang dulu bahkan SoundCloud juga ada. Bahkan komunitas makan soto tiap hari Rabu juga ada. Itu kocak sih zaman dulu. Tapi kalau balik lagi ke Mbak Risa, sebenarnya goal jangka panjangnya dari seorang Risa ini apa sih? Karena tadi kan kalau berbicara tentang pasar Wiguna, kemudian yang lain-lain ini kayaknya satu sama yang lain sebenarnya kalau dilihat sekilas gitu ya. Ada kesinambungannya nih gitu. Tapi goal akhirnya tuh apa? Pengen dikenal sebagai Risa yang seperti apa gitu? Pengen dikenalnya sebenarnya saya itu sukanya lebih dekat ke alam aja sih gitu. Jadi untuk menyeimbangkan apa yang ada di dalam sama di luar gitu istilahnya. Jadi mungkin hal-hal yang saya lakukan juga berbau naturalis ya. Iya. Gitu. Jadi hal-halnya gimana akhirnya 100 tahun enggak di 10 tahun aja. Itu terlalu panjang ya 100 tahun kayaknya agak panjangan ya. Agak terlalu visioner ya. 10 tahun aja deh. 5 tahun 10 tahun ke depan tuh akan seperti apa gitu. Jadi memang agak banyak pertanyaan ke dalam diri dan akhirnya itu diwujudkan ke hal-hal yang memang bisa untuk jadi usaha preventif gitu. Gimana akhirnya kita bisa berkehidupan yang selaras alam itu gimana sih? Oh ya berarti kita harus mulai dari aksi-aksi yang mungkin dampaknya tuh nggak langsung besar, tapi mungkin kita sesimpel minum jus aja pagi hari atau banyak minum air putih kayak gitu. Terus juga akhirnya berhubungan juga dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita, gimana kita ngelolanya gitu. Akhirnya akan ke situ sih. Oke. Jadi sebetulnya memang butuh kalau aku boleh bisa bilang adalah gak butuh, mungkin ya Sobat Rekreasi gak butuh jadi seperti Risa, gak butuh jadi seperti orang yang benar-benar suka campaign masalah lingkungan apa segala macam. Tapi mulai jadi dari hal kecil aja kayak yang tadi disebutkan selaras alam ini kayaknya bakal lebih indah aja dunia kita betul, gitu. Betul. Kalau hidup berkesadaran sih sebenarnya. Hidup berkesadaran itu kata gitu. kunci. Hidup berkesadaran, mantap. Bisa dislogan tuh. Tapi memang kuncinya adalah kalau saya pribadi ya peka sama lingkungan sekitar aja gitu. Lingkungan sekitar lagi butuhnya apa dalam arti jangan sampai kita apalagi pandemi sampah masker, kemudian sampah pakaian juga. Kemudian sampah untuk yang alat-alat PCR apa segala macam itu kan plastik-plastik semua ya gitu. Itu kita juga harus aware gitu. Walaupun memang saya harus mengumpulkan setiap minggu mungkin itu butuh movement yang gede gitu, butuh effort yang gede, tapi kayak lebih pelan-pelan aja dari diri sendiri gitu ya. Oke. Pasar Wiguna dan juga seorang Risa ke depannya dalam waktu dekat deh bakal ada apa? Pasar Wiguna dalam waktu dekat akan terus meningkatkan. Kok jadi kayak dinas ya? Meningkatkan. Jadi lebih pengen mengembangkan di bagian interaksi yang ada di Pasar Wigunanya itu sendiri. Kita akan lebih fokus ke kids ini nanti. Iya, jadi ada Wiguna Play segmentasinya di Pasar Wiguna itu, dan beberapa juga movement tukar sampah di Wiguna. Itu akan terus ada. Jadi aku potong. Tukar sampah macam bank sampah gitu atau gimana? Jadi kita kolaborasi dengan Daursik namanya. Dia platform untuk akhirnya mengumpulkan sampah dan memilah-milah sampah. Dan di situ kita bisa bawa sampah untuk dapat voucher yang bisa dibuat jajan di Pasar Wiguna gitu. Jadi itu anak-anak muda serunya di Pasar Wiguna dia bisa nenteng tuh sampah banyak banget. Jadi pada jalan gitu sama teman-temannya satu geng, terus mereka bawa sampah buat ditukerin di Pasar Wiguna gitu. Sampahnya sampah ya kalau ngomongin sampah kan paling orang pikirannya hal-hal yang menjijikan apa segala macam. Tapi memang sampah banget atau sampah yang sudah terpilah pastinya. Terpilah ya. Sama terpilah. Jangan sampai tiba-tiba netes-netes di bawah, serem tidak. banget. Apalagi sama masyarakat jangan ya. Oke, berarti Pasar Wiguna sebentar lagi akan fokus ke
bukan fokus sih, tapi lebih Mengembangkan program tentang si Wiguna Play. Untuk yang belum punya anak macam saya, ada nggak kira-kira ya programnya? Programnya masih berjalan, kita ada di workshop. Kemudian Wigunatur di Pesanggerahan belakang itu setelah Pendopo Agung Ambarukmo. Kemudian juga ada interaktif talk show juga bisa diikuti, dan campaign-campaign seperti kemarin kita di Pasar Wiguna itu main kain namanya. Jadi kita berkain bersama pakai bawahan kain atau apapun yang berbau Nusantara istilahnya gitu ke Wiguna. Kemudian juga ada sanding sandang, itu ada di Pasar Wiguna juga. Sanding sandang nih saya suka nih dengernya nih. Apa tuh? Sanding sandang kita tukar baju. Oh. Iya, jadi harapannya nanti memang ada 3 segmentasi. Jadi teman-teman kalau misal ke Wiguna itu ngomongin sandang berkelanjutan ya, fashion sustainability. Kita akan bisa di situ ada repair corner. Jadi misal ada bolong-bolong kita bisa tambal dulu nih pencegahannya gitu. Kemudian kalau udah nggak bisa ditambal lagi kita bisa tukar baju sama teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga ada thrifting, bisa beli, tapi belinya bekas. Thrifting tuh tapi seru loh, kalau rezeki pasti dapat yang bagus. Hidden gem. Hidden gem ya. Jangan sampai tapi ketika datang compang-camping segala macam udah nggak bisa tapi pengen ditukar sama yang lebih bagus. Jangan. Tahu diri Anda. Oke, nah Pasar Wiguna bisa diakses berarti ya di Instagramnya di @pasarwiguna. Kemudian di situ informasi semuanya yang berkaitan dengan Pasar Wiguna juga bisa diakses. Untuk yang punya UMKM ataupun produk-produk juga bisa DM langsung ya di situ untuk tanya-tanya kira-kira requirements-nya apa aja. Kemudian kira-kira kalau mau berpartisipasi seperti apa. Terus tadi untuk workshop segala macam juga ada di Instagram ya. Di Instagram Sporadis. Sporadis. Di Instagram Sporadis tuh bisa dikulik juga, terutama kayaknya anak-anak muda seru ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Dan informasi-informasi tentang event, kemudian tentang hal-hal yang segala macam, ya kulik aja deh di situ ya, di Sporadis sama di Pasar Wiguna. Dan kalau Risa sendiri ada Instagramnya yang mungkin pengen di-share, tolong dong nanti di follow misalnya. Atau di Risa Fibia. Nah, di situ silakan di follow. Kemudian juga kalau mau tanya-tanya langsung, karena ini foundernya Pasar Wiguna ya. Kebetulannya kalau pengen ya dikit-dikit lah gitu jalur orang dalam bisa didekatin dulu. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan podcast Rekreasi dan juga konfirmasi. Saya sampai hampir lupa nih podcastnya namanya apa ya. Di TVRI Yogyakarta Official, kemudian di TVRI Yogyakarta Instagramnya bisa langsung dicek juga untuk tahu semua update tentang TVRI Yogyakarta, baik dari podcast, kemudian program, berita dan segala macam. Di situ ada nih informasi tentang TVRI Yogyakarta. Terima kasih Risa, sukses terus. Saya selalu amazed sama orang-orang yang tidak hanya peduli dengan diri sendiri tapi lingkungan sekitar. Semoga terus istiqomah bahasanya. Semoga terus sustainable juga semangatnya ya, berkesinambungan, berkelanjutan juga, sehat selalu, dan juga Pasar Wigunanya semakin gitu, jangan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya ya. Supaya kita eco movementnya juga bisa lebih bagus dan dunia kita sendiri bisa jadi lebih enak dan juga bisa lebih nyaman untuk ditempati. Oke, Arya Bagus pamit dulu dari episode Rekreasi yang kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.